Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 penilaian akhir semester 1 part 2 nomor 16 sampai dengan 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 16, nyamuk Culex sp jantan mempunyai kromosom sebanyak 8 buah. Formula kromosom somatiknya adalah, jadi kromosomnya di sini jumlahnya 8. Sel somatik adalah sel tubuh. Maka kalau dia jumlahnya 8 dikurangin 2 dulu. 2 ini untuk apa? Untuk gametnya. Gametnya berhubung dia laki-laki adalah XY. Berarti sisanya ada 6. Nah, 6 di sini berarti sama dengan 3 pasang atau 3AA plus XY. Jadi jawabannya yang E. Nomor 17, bagian kromosom yang ditunjuk oleh huruf L pada gambar berikut adalah, nah ini sebenarnya yang ditunjuk agak membingungkan ya. Di situ seperti mau nunjuk lengan, tapi juga lebih ke arah bagian tengah atau pelekukan kromosom. Kalau di situ yang ditunjuk adalah bagian tengahnya atau pelekukan kromosom berarti L adalah sentromer. Jadi jawabannya yang D. Nomor 18, tahapan siklus sel yang membutuhkan waktu paling lama sekitar 90% dari keseluruhan waktu setiap siklus sel adalah, jadi yang di sini fasenya paling lama adalah interfase. Jadi jawabannya yang D. Nomor 19, perhatikan gambar gametogenesis berikut. Bagian yang bersifat diploid ditunjukkan oleh, jadi ini gambar dari spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, yang A itu disebut dengan spermatogonium, dia bersifat 2N. Kemudian spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer yang sifatnya juga 2N. Jadi yang B itu adalah spermatosit primer, sedangkan yang C adalah spermatosit sekunder hasil dari pembelahan secara meiosis. Jadi dia bersifat N. Lalu yang D adalah spermatid. Dia juga bersifat N karena hasil dari pembelahan meiosis. Dan yang E terakhir adalah spermatozoa. Jadi di sini yang bersifat 2N adalah bagian A dan B. Jawabannya yang A. Nomor 20, berdasarkan gambar di samping proses yang sedang terjadi. Nah, di situ proses pembelahan sel ya. Terlihat kromosomnya berjejer di bidang ekuator atau berjejer di tengah. Nah, kalau berjejer di tengah seperti ini berarti dia pada tahap metafase. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 21, perhatikan gambar pembelahan meiosis di samping. Sel tersebut berada pada tahap pembelahan, jadi di situ kelihatan ya. Sentriol menuju kutub berlawanan, kemudian kromosom homolog saling berdekatan dan membentuk kiasma. Nah, dari kiasma ini maka terjadi pindah silang. Di gambar ini tahapan dari profase 1. Jadi jawabannya yang E. Profase 1 terbentuk kiasma dan terjadi pindah silang. Nomor 22, berikut gambar tahapan pembelahan meiosis. Yang tepat adalah, oke, jadi kalau pembelahan meiosis berarti diawali dengan tahapan profase. Profase itu adalah tahapan nomor 3. Nah, nomor 3 itu profase. Kemudian setelah profase, tahapan metafase. Metafase itu nomor 2. Lalu tahapan anafase nomor 1. Dan yang terakhir telofase adalah nomor 4. Jadi jawabannya di sini urutannya adalah 3, 2, 1, dan 4. Jawabannya yang E. Nomor 23, tahap profase 1 yang ditandai adanya pembelahan sentrosom menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, sentriol atau sentrosom yang membelah kemudian membentuk sentriol dan sentriolnya menuju ke kutub berlawanan itu ada di tahapan zigoten. Jadi jawabannya yang A. Nomor 24, tanaman kedelai biji bulat batang tinggi disilangkan dengan tanaman kedelai biji bulat batang pendek. Sifat biji bulat B besar dominan terhadap biji keriput B kecil dan sifat batang tinggi T besar dominan terhadap batang pendek T kecil. Apabila F1 pada dalam persilangan tersebut menghasilkan 1250 tanaman, jumlah keturunan yang bersifat biji bulat batang pendek sebanyak
Oke, jadi di sini parentalnya adalah B besar, T besar, T kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Maka F1-nya adalah B besar, T besar, T kecil. Berarti ini fenotipnya bulat tinggi. Dan B besar, B kecil, T besar, T kecil sama. Ini juga fenotipnya bulat tinggi. Lalu B besar, T kecil, T kecil berarti bulat pendek. B besar, B kecil, T kecil juga bulat pendek. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tanaman yang bersifat biji bulat batang pendek. Berarti ada 2 per 4 kali 1250 hasilnya adalah 625. Jadi jawabannya yang C. Nomor 25, Siti menyilangkan tanaman berbunga merah kecil, tanaman sejenis berbunga putih besar menghasilkan keturunan F1 100% berbunga merah besar. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan induk tanaman yang berbunga putih besar, akan dihasilkan F2 dengan fenotip. Oke, jadi di sini P1-nya parentalnya adalah A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Jadi di situ merah kecil dan putih besar kan? Lalu F1-nya berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip merah besar. Kemudian persilangan yang selanjutnya adalah F1 disilangkan dengan induknya yang bergenotip A kecil, B besar, B besar. Jadi hasilnya di sini adalah A besar, A kecil, B besar dengan fenotip merah besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip merah besar, A kecil, B besar dengan fenotip putih besar, dan yang terakhir A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip putih besar. Nah, berarti di sini perbandingan antara merah besar dan juga putih besar adalah 2:2. Jadi hasilnya yang D. Nomor 26, tanaman sorghum berbiji besar keras disilangkan dengan tanaman sejenis berbiji kecil lunak. Kemungkinan persentase keturunan F1 yang berbiji lunak adalah, jadi parentalnya di sini adalah B besar, B kecil, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Maka F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip besar keras. Lalu ada B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip kecil keras. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang besar lunak. Nah, sedangkan besar lunak di sini nggak ada yang keturunannya. Seperti itu. Maka persentasenya adalah 0%. Jawabannya yang A. Nomor 27, dari persilangan tanaman mangga berbuah bulat besar dengan tanaman sejenis berbuah lonjong kecil. Diperoleh keturunan F1 tanaman mangga berbuah bulat besar. Apabila F1-nya disilangkan dengan tanaman mangga dengan genotip B kecil, M besar, M kecil, perbandingan fenotip keturunan antara tanaman mangga buah bulat besar banding bulat kecil, banding lonjong besar, dan banding lonjong kecil adalah, oke, di sini tadi parental pertamanya adalah B besar, M besar disilangkan dengan B kecil, M kecil. Maka hasilnya F1-nya adalah B besar, M besar, M kecil. Lalu F1-nya itu disilangkan dengan B kecil, M besar, M kecil. Maka gametnya menghasilkan yang dari F1 tadi menghasilkan 4 gamet, lalu yang keturunan kedua menghasilkan 2 gamet. Nah, jadi F2-nya total jumlahnya ada 8. Di situ bisa kita lihat ya, yang bulat besar totalnya ada 3, yang bulat kecil hanya ada 1, yang lonjong besar ada 3, dan lonjong kecil juga ada 1. Jadi di sini perbandingan antara bulat besar, bulat kecil, lonjong besar, dan lonjong kecil adalah 3:1 banding 3:1. Jawabannya yang D. Nomor 28, gen R epistasis terhadap gen G. Kedua gen tersebut bersifat dominan terhadap alelnya. Persilangan antara tanaman berdaun merah R besar, G besar, G kecil dengan tanaman berdaun hijau R kecil, G besar menghasilkan 2 tanaman berdaun merah yang berbeda genotip. Apabila kedua keturunan F1 tersebut saling disilangkan, maka perbandingan keturunan F2-nya adalah, oke, jadi parentalnya di situ adalah R besar, G besar, G kecil disilangkan dengan R kecil, G besar. Nah, akan menghasilkan 2 F1, yaitu R besar, G besar, dan juga R besar, G besar, G kecil. Nah, dua-duanya ini sama-sama berfenotip merah. Nah, dari F1 ini kita silangkan 2 keturunannya.
Hasilnya F2-nya menghasilkan 8 keturunan. Dengan perbandingan bisa kita lihat ya, merahnya berjumlah 6 dan hijaunya berjumlah 2, maka 6:2 atau bisa disederhanakan menjadi 3:1. Jadi merah dan hijaunya 3:1. Jawabannya adalah yang D. Nomor 29, pada persilangan tikus diketahui gen H besar dan I besar mengkode warna hitam. Induk hitam disilangkan dengan induk hitam lainnya menghasilkan keturunan 100% warna abu-abu. Jika F1 disilangkan dengan induk bergenotip H besar, I kecil, perbandingan fenotip keturunan F2-nya adalah parentalnya di sini yang pertama adalah H besar, I kecil disilangkan dengan H kecil, I besar. Dan menghasilkan F1-nya tadi H besar, I kecil dengan warna abu-abu. Jadi ketika ada gen H besar bertemu dengan I besar akan muncul warna abu-abu. Lalu dari F1-nya tadi disilangkan dengan induk lagi bergenotip H besar, I kecil, maka menghasilkan F2-nya 4 jenis gamet. 4 jenis F2. Nah, 4 di sini yang pertama H besar, I kecil, berarti dia abu-abu. Lalu yang kedua ada warna hitam karena H besar, I kecil, sama dengan induknya yang pertama tadi. Lalu ada H besar, I kecil, berarti ini juga abu-abu. Dan yang terakhir H besar, I kecil, maka di sini juga warnanya adalah hitam. Nah, berarti hitam banding abu-abunya adalah 2:2 atau bisa disederhanakan dengan 1:1. Jadi jawabannya yang D. Nomor 30, persilangan tanaman linaria berbunga merah dan putih menunjukkan peristiwa kriptomeri apabila F1 yang memiliki fenotip ungu dan F1 yang memiliki fenotip merah disilangkan dan menghasilkan 480 tanaman. Jumlah keturunan yang berfenotip putih sebanyak, jadi P1-nya tadi A besar, A kecil, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar. Hasilnya adalah F1-nya 4 macam keturunan. Nah, di sini yang merah, ada yang merah dan juga yang ungu. Nah, di soal tadi F1 yang merah dan ungu kita silangkan, dijadikan sebagai parental yang kedua atau P2. Hasilnya F2-nya adalah menghasilkan 8 keturunan. Nah, 8 di sini yang berwarna putih berjumlah 2. Maka 2/8 kali 480. Hasilnya adalah 240 tanaman. Jadi jawabannya yang D. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.